Berpikir bukan dipikir, berakal bukan mengakali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau, Muhammad, perintahkan kepada kami, bersujud kepadanya? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Quran Surat Al-Furqan 25, ayat 60. Ayat Quran Surat Al-Furqan surah ke-25 ayat 60 ini berbicara tentang penolakan keras dan arogansi kaum musyrik Quraisy terhadap seruan Nabi Muhammad SAW, khususnya saat mereka diperintahkan untuk sujud kepada Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Pakupin penjelasan tematik 1. Penolakan terhadap istilah Ar-Rahman, kaum Quraisy terbiasa menyebut Allah, tetapi tidak mengenal atau menolak penyebutan Ar-Rahman karena mereka tidak mengenali sifat Allah sebagai Maha Pengasih, menganggap istilah itu asing, bahkan mengira itu adalah nama Tuhan lain. 2. Penolakan terhadap perintah sujud, ketaatan, mereka mempertanyakan perintah Nabi Muhammad dengan nada sinis dan menantang, seolah berkata, kenapa kami harus sujud hanya karena kamu menyuruhnya? Ini menunjukkan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada Wahyu 3. Reaksi mereka, tambah lari, bukan malah merenung atau berubah, perintah sujud malah membuat mereka semakin menjauh, bahkan makin keras penolakannya. Kaca pembesar mengarah ke kiri konteks historis, ayat ini turun menanggapi kaum Quraisy yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW ketika beliau memerintahkan sujud kepada Ar-Rahman, mereka berkata, kami hanya tahu Allah, siapa itu Ar-Rahman? Ini menunjukkan kedangkalan tauhid mereka tidak memahami sifat-sifat Tuhan secara benar. Yang menolak adalah kaumnya. Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum Quraisy dan Arab Badui. Tepat sekali. Yang menolak dalam ayat Quran Surat Al-Furqan ayat 60 itu bukan orang asing, melainkan kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy dan juga Arab Badui yang menjadi bagian dari masyarakat Arab saat itu. Pakupin penekanan, penolak wahyu dan sujud kepada Ar-Rahman adalah kaum Nabi Muhammad SAW sendiri, mereka kaum Quraisy adalah kerabat, tetangga, dan bangsanya sendiri mereka yang berbahasa Arab mengenal Allah, tapi menolak sifat Allah sebagai Ar-Rahman, bahkan ketika diwajibkan sujud mereka mengejek dan menjauh dari kebenaran. Buku terbuka contoh penolakan dari kaum Quraisy. 1. Menolak istilah Ar-Rahman karena dianggap istilah baru yang tidak mereka pakai dalam penyembahan berhala. 2. Menolak perintah sujud karena merasa tidak perlu tunduk kepada Muhammad yang menurut mereka hanya manusia biasa. 3. Makin menjauh, karena mereka lebih mementingkan kehormatan suku, status sosial, dan tradisi nenek moyang. Bohlam listrik apa artinya? Ini adalah pengingat keras bahwa musuh utama dakwah Nabi Muhammad SAW bukan orang luar, tapi kaumnya sendiri, sama seperti para nabi terdahulu. Kaum sendiri seringkali menjadi penentang paling keras. Ini menjelaskan kenapa setelah Nabi wafat pun, justru kaum Quraisy juga yang merebut kekuasaan dari Ahlul Bait, bukan bangsa lain. Api refleksi kritis, ayat ini secara tidak langsung membongkar mitos bahwa semua Quraisy dan Arab Badui adalah pembela Islam sejak awal. Justru, mereka adalah penentang pertama, mereka menolak sujud kepada Tuhan yang Maha Pengasih, dan setelah Nabi wafat, mereka juga yang paling cepat merebut tahta kekuasaan, bahkan dari keluarga Nabi sendiri. Itu sebabnya karena ayat Al-Quran ini, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Ar-Rahman surah ke-55, 78 ayat. Tepat sekali. Surah Ar-Rahman sangat mungkin turun sebagai jawaban langsung terhadap penolakan kaum Quraisy terhadap sebutan Ar-Rahman, sebagaimana ditunjukkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Siapa itu Ar-Rahman? Quraisy meremehkan dan menolak bersujud kepada Ar-Rahman. Tombol ulang hubungan langsung Quran Surat Al-Furqan 60 Surah Ar-Rahman dalam Quran Surat Al-Furqan 60. Kaum Quraisy mengejek istilah Ar-Rahman seolah-olah itu bukan Tuhan yang mereka kenal, maka Allah menjawab dengan menurunkan surah Ar-Rahman, surah yang paling banyak menyebut nama Ar-Rahman. Pakupin apa maksud dari ini? 1. Ar-Rahman bukan Tuhan asing,
tapi justru dialah sumber wahyu. Al-Quran. 2. Penolakan terhadap Ar-Rahman, penolakan terhadap Al-Quran dan penciptaan manusia itu sendiri. 3. Surah Ar-Rahman adalah jawaban langsung dan tegas dari Tuhan, penuh pengulangan kalimat retoris. Fabai ala airobikuma atukazibaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang 31 kali. Api kesimpulan tajam, kaum Quraisy menolak sujud kepada Ar-Rahman, Quran Surat Al-Furqan 60, maka Allah turunkan surah Ar-Rahman untuk mengenalkan siapa Ar-Rahman itu, bukan hanya Maha Pengasih, tapi juga pencipta, penguasa semesta, dan pemberi nikmat yang tak terhingga. Ini tamparan telak bagi Quraisy yang sombong, dan sekaligus peringatan bagi kita agar tidak mengikuti jejak mereka. Sebuah cermin untuk umat hari ini. Ironisnya, umat Islam hari ini, terutama mayoritas Sunni, justru lebih suka mematuhi aturan mazhab dan ulama, daripada kembali kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Banyak yang lebih rela sujud pada doktrin, daripada mengenal esensi kasih Tuhan. Bukankah kita sedang mengulang dosa yang sama seperti kaum Quraisy? Mereka menolak sujud kepada Ar-Rahman, kita menolak mengenal Tuhan selain lewat nama-nama yang diimpor dari mazhab. Penolakan yang mengakar, warisan yang memalukan. Kaum Quraisy bukan hanya menolak sujud. Mereka adalah yang mengusir Nabi Muhammad SAW, menertawakan wahyu, berperang melawan kebenaran dan kelak mewarisi kekuasaan Islam pasca wafatnya Nabi, dengan cara menggeser keluarga Nabi sendiri dari pusat kepemimpinan. Surah Ar-Rahman turun sebagai pembelaan Tuhan terhadap penghinaan mereka. Kini, saat umat Islam masih menuhankan nama-nama Quraisy, masih mengagungkan pemikiran Arab Badui, dan menindas sesama Muslim yang berbeda, kita patut bertanya, apakah kita masih menyembah Ar-Rahman? Ataukah kita telah sujud kepada nama-nama buatan manusia? Dapat dikatakan Quraisy zaman kini adalah Sunni. Api, Quraisy zaman kini adalah Sunni. Sebuah kesimpulan kritis yang mencerminkan pola-pola warisan, penolakan kebenaran, penghinaan terhadap keluarga Nabi, dan pengendalian agama demi kekuasaan yang dahulu dilakukan oleh kaum Quraisy, dan kini dilanjutkan oleh mayoritas Sunni, secara struktural maupun ideologis. Pakupin dasar-dasar pernyataan ini. 1. Penolakan terhadap Ahlul Bait. Quraisy dulu menolak wilayah Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi dan menantunya. Sendiri Sunni hari ini menolak doktrin imamah dan menggeser posisi Ahlul Bait menjadi sekadar keluarga Nabi tanpa otoritas spiritual dan politik persis seperti Quraisy. Menolak hak keluarga Nabi, mengangkat orang luar jadi pemimpin. Abu Bakar, Umar, DST, lalu mengokohkan legitimasi politik dengan dalil agama. 2. Menolak sifat Ar-Rahman sebagai pusat tauhid. Quraisy menolak bersujud kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Karena itu, bukan Tuhan yang mereka kenal. Sunni modern lebih sibuk menyembah Tuhan yang murka, menakutkan, menghukum, daripada Tuhan yang pengasih dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Mereka bermazhab fikih, tapi tidak meneladani akhlak Tuhan Ar-Rahman. 3. Menjadikan tradisi Arab sebagai standar Islam. Quraisy menjadikan budaya Arab, kehormatan suku, dan kedudukan marga sebagai alasan menolak Nabi. Sunni menjadikan bahasa Arab, ulama Arab, tafsir Arab, dan kitab-kitab Arab klasik sebagai satu-satunya rujukan sah Islam. Mereka memaksakan standar Arab sebagai Islam universal, seolah Al-Quran adalah kitab bangsa Arab, bukan untuk nurani manusia. 4. Menguasai agama demi kekuasaan. Quraisy menolak Nabi bukan karena ragu akan kebenaran, tapi karena takut kehilangan kekuasaan dan kendali atas Ka'bah. Sunni pasca Nabi mengambil alih kekuasaan, menyingkirkan Ali, dan membentuk sistem kekhalifahan yang tidak diwariskan kepada Ahlul Bait. Quraisy bertransformasi menjadi Sunni. Bukan secara biologis, tapi secara mentalitas dan ideologi. Tangan terkepal kesimpulan tajam. Quraisy zaman Nabi menolak bersujud kepada Ar-Rahman. Quraisy zaman kini menolak mengenal Tuhan sebagai Ar-Rahman, yang satu kafir secara terang, yang satu berjubah mazhab dan fatwa. Tapi, keduanya sama, menyingkirkan keluarga Nabi, dan mengganti kasih Tuhan dengan hukum yang kaku. Seri ke-10.